Baik, kita mulai perkuliahan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-6 ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa meneruskan materi kuliah kita di hari ini. Sebelum kuliah hari ini kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku yang saya banggakan, di topik yang ke-6 ini kita akan membahas, di topik yang ke-4 ini kita akan membahas tentang hakikat manusia menurut Islam. Berbicara manusia, maka sebenarnya berbicara tentang kita, tentang saya, tentang Anda, tentang Pak Hatta, tentang adik-adik mahasiswa. Itu masuk dalam bahasan kita tentang hakikat manusia menurut Islam. Nah, karena berbicara tentang diri kita, maka sangat penting kita mengetahui hakikat kita sebenarnya itu siapa, untuk apa diciptakan, kemana untuk diciptakan, kenapa kok diciptakan. Itu penting diketahui agar apa? Agar kita benar-benar menjadi manusia. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai pembahasan kita tentang hakikat manusia menurut Islam. Kita awali dari pertanyaan pertama dengan siapakah manusia? Man anta, siapakah engkau? Ko ayu, siapa engkau? Koloni kesinten, siapa saya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini seakan-akan diamini oleh pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya akan tahu Tuhannya. Artinya apa? Kalau Anda tahu tentang dirinya, maka katanya Sayyidina Ali ini, kita tahu Tuhannya. Jadi barang siapa yang tahu dirinya akan tahu Tuhannya. Maka kalau mengaku dirinya tahu tetapi tidak tahu tentang Tuhannya, maka muspro, berarti pengetahuannya bukan pengetahuan yang sesungguhnya tentang diri manusia. Hanya juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Coba diri Anda, tubuh Anda perhatikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, panca indera dan semuanya perhatikan. Mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, mata bisa berkedip. Coba bayangkan kalau misalkan mata tidak bisa berkedip, betapa sengsaranya hidup manusia. Nah, siapa kira-kira yang mengatur itu semua? Nah, disitulah kemudian kalau jawabnya Allah, maka kalau tahu dirinya, kata Sayyidina Ali tadi itu, maka tahu Tuhannya. Karena apa? Karena kalau kita memperhatikan diri kita ini, luar biasa Allah ini. Ya, misalkan, pernahkah adik-adik berpikir tentang jantung yang Allah berikan pada diri kita?
jantung itu tetap bekerja walaupun kita sudah tidur. Jadi walaupun kita tidur, jantung itu tetap bekerja, berdetak. Agar apa? Agar kita hidup. Jadi situ saja kalau kita memperhatikan, ya, maka kemudian timbullah, kalau engkau tahu dirinya, kalau engkau tahu dirimu, maka engkau akan tahu Tuhan. Kenapa? Dalam diri kita ini sebuah ayat, sebuah tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan adalah Allah. Kalau kita memang beriman kepada Allah. Nah, sebelum kita berbicara tentang hakikat manusia menurut Islam, tokoh-tokoh Barat itu mempersepsikan manusia berbeda-beda. Kaum behavioris mengatakan manusia terbentuk oleh pembelajaran dengan lingkungannya. Jadi manusia itu dibentuk oleh lingkungannya. Manusia selalu berusaha memahami lingkungannya. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan menuliskan dirinya. Aristoteles mengatakan manusia hewan yang berakal sehat. Kaum materialisme menyamakan manusia seperti hewan. Jadi kaum materialisme ini menyamakan manusia seperti hewan. Darwin, manusia adalah hasil evolusi dari bentuk kera. Thomas Hobbes, sifat dan habitat manusia sama dengan binatang. Artinya manusia itu menurut teori-teori Barat itu hampir sama dengan binatang. Bahkan Thomas Hobbes itu dalam teori sosiologinya homo homini lupus, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Jadi bagi kaum sarjana Barat, manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Nah, pandangan-pandangan ini tidak memberikan jawaban yang puas tentang siapa sebenarnya manusia itu. Maka kemudian Islam memberikan solusi cerdas. Jadi dalam pandangan Islam, manusia itu bukan binatang tadi itu. Jadi ragam pendapat tadi itu tidak memuaskan jawaban karena tidak lepas dari subjektivitas masing-masing. Kaum materialis, ya, manusia seperti hewan. Thomas Hobbes, manusia seperti serigala, kan begitu ya. Maka Al-Quran mencoba memberikan pandangan siapakah manusia itu. Dalam Al-Quran manusia itu pertama disebut dengan Bani Adam. Kenapa kok Bani Adam? Karena kita keturunan anak Adam. Yang kedua, manusia disebut Bashar. Kenapa kok disebut Bashar? Artinya manusia adalah makhluk biologis. Jadi makhluk biologis itu butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh pasangan hidup, butuh pandangan hidup. Gitu ya. Ini manusia butuh kasih sayang, itu namanya Bashar, biologis. Butuh makan, butuh istirahat, butuh tidur. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan insan. Insan itu adalah makhluk intelektual, artinya manusia itu makhluk yang paling pintar dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ya. Jadi manusia paling pintar. Yang keempat, nas, makhluk sosial. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kenapa sesungguhnya kita ini enak, bahagia hidup dunia itu karena ada orang lain. Coba bayangkan kalau kita hidup sendiri. Hidup sendiri, coba bayangkan. Sudah, langit, bumi, gunung, bumi punya Anda, tapi Anda hidup sendiri di muka bumi. Bagaimana kira-kira? Enak apa enggak? Saya yakin tidak enak. Maka dalam hal ini manusia adalah makhluk sosiologis. Yang kelima adalah abdun. Abdun itu hamba. Nah, hamba itu adalah tugasnya untuk menyembah. Ya, kenapa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang terakhir adalah sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin di muka bumi, pengganti Allah di muka bumi. Nanti ayat-ayatnya bisa dicek, sudah saya lampirkan ayat-ayatnya ini ya. Sehingga kemudian kesimpulannya manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk paling sempurna, mengabdi kepada Allah,
makhluk yang dianugerahi akal, kecerdasan, kepintaran, dan menjadi khalifah di muka bumi. Tidak seperti tadi itu. Ya, jawaban-jawaban kaum materialis, kaum behavioris itu tidak memuaskan. Karena apa? Karena manusia dipandang hanya satu sisi saja. Ini manusia hampir sama dengan binatang. Tapi dalam Islam tidak begitu. Manusia adalah keturunan Nabi Adam. Manusia adalah makhluk biologis. Manusia makhluk intelektual. Manusia makhluk sosial. Manusia makhluk posisional yang punya tujuan diciptakan. Ini apa? Untuk Abdullah, untuk menghamba kepada Allah. Yang kedua, khalifah. Jadi itulah manusia dalam pandangan Islam. Sehingga kemudian tujuan yang paling penting daripada penciptaan manusia, artinya apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah karena dua hal. Yang pertama tujuan, yang kedua fungsi. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk menyembah Allah. Yang kedua fungsinya adalah untuk khalifatullah. Jadi manusia diciptakan itu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Itu tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, fungsi diciptakan apa? Untuk khalifatullah, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsinya apa? Untuk at-taskhir, al-intifa, al-i'tibar, al-ihtifat. Jadi manusia fungsi sebagai khalifah adalah at-taskhir. Artinya apa? Menguasai alam ini, menundukkan alam ini, yang kemudian al-intifa, dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Al-i'tibar kemudian digunakan untuk pembelajaran di muka bumi ini, bumi dirawat begitu ya, al-ihtifat dipelihara dan seterusnya. Jadi apa? Di satu sisi dia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah untuk menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Tugasnya adalah menjaga kemakmuran bumi, menjaga kemakmuran alam ini. Kenapa? Karena manusia sangat tergantung kepada alam. Ada sebuah kata, alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam. Inilah tujuan dan fungsi manusia. Tujuan diciptakannya adalah untuk menyembah kepada Allah. Fungsinya adalah untuk mengatur di muka bumi ini, untuk menjadi khalifatullah. Sehingga fungsinya bisa dilihat ini. Jadi sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah, kemudian menjadi tanggung jawab manusia yang dibebankan kepada manusia. Jadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah apa? Mewujudkan kemakmuran di muka bumi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, memelihara bumi sebagai tempat tinggal. Yang kedua, sebagai hamba Allah, katanya kata tadi, taat, tunduk, dan patuh kepada perintah Allah. Menghambakan diri kepadanya bukan kepada nafsu, menjalankan aktivitas dengan berpedoman kepada ketentuan Allah. Jadi setiap aktivitas kita, kalau kita niatkan beribadah, akan menjadi ibadah. Duduk kita, tidur misalkan saya niat tidur jam 10 agar nanti bisa salat subuh, syukur-syukur bisa salat tahajud misalkan, maka pahala. Jadi ibadah itu maknanya luas. Setiap sesuatu yang diridhoi dan disenangi oleh Allah itu ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya ngaji di masjid, tidak hanya sholat. Kuliah pun ibadah, makan pun ibadah. Makanya katanya Allah, tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kemudian dari apa manusia diciptakan? Kalau tadi pandangan Islam tentang manusia, bahwa manusia itu makhluk biologis, makhluk intelektualis, makhluk historis atau makhluk keturunan Adam. Ya, maka kemudian dari apa diciptakan? Di surat At-Tariq disebutkan, "Falyundiril insanu mimma khuliq
khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainas sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang-tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi artinya manusia diciptakan dari sperma. Makanya kalau kemudian jangan sombong. Ketika jadi manusia tidak boleh sombong. Ingat, dari apa engkau diciptakan? Dari air yang terpancar. Artinya apa? Air sperma. Kalau dibandingkan dengan air ini, ya, maka lakuan ini ketika dijual. Air ini kalau dijual masih laku. Coba kalau air sperma dijual ke pasar, tidak ada yang beli. Karena makanya jangan sombong ketika menjadi manusia. Kenapa? Kita diciptakan dari air yang hina. Ini air mani. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya bisa seperti ini. Jadi sperma, terus sel telur ibu kemudian menjadi pembuahan atau hamil. Atau fase nutfah ya, selama 40 hari ini. Kemudian dari fase nutfah kemudian berubah menjadi fase alaqah. Ini 40 hari juga. Kemudian mudghah, segumpal daging. Nah, dari segumpal daging inilah mudghah, maka kemudian adm, terbentuk tulang dan ditiupkannya ruh serta 4 ketentuan takdir yang menyangkut rezeki, kematian, amal ibadah, dan kecelakaan dan kebahagiaan. Hanya kemudian di dalam Islam itu ketika usia 4 bulan ada namanya tasyakuran atau apa istilahnya ya, selamatan atau apa, tingkepan atau apa begitu ya. Karena apa? Ketika bayi 4 bulan itu Allah meniupkan ruh dan meniupkan 4 ketentuan takdirnya. Rezekinya, matinya, hidupnya bahagia atau tidak, itu ketika 4 bulan. Maka ketika 4 bulan disitulah mau kita berdoa kepada Allah kan begitu ya. Tingkepan itu, baca Yasin agar anak kita selamat. Baca surat Yusuf, barangkali anak kita lahir laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf dan juga soleh, beriman kepada Allah. Dibacakan surat Maryam dengan niatan apa? Agar anak kita lahir perempuan seperti Maryam. Tidak hanya cantik tapi juga soleha, kan begitu ya. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur yang ada pada diri manusia. Ada ruh, ada tanah. Dalam tubuh manusia ada hati, akal, ada jasad. Maka masing-masing ini ya, ada fungsinya. Hati memberikan keputusan, akal memberikan ilmu, jasad fisik beraktivitas. Nah, semua ini amanah dari Allah yang harus dikerjakan. Makanya kemudian amanah kalau dikerjakan akan menjadi ibadah. Amanah kalau dikerjakan adalah fungsi sebagai khalifah. Jadi unsur-unsur yang ada pada diri kita, pada diri manusia itu ada ruh, ada tanah, kemudian jadilah manusia. Ketika jadi manusia, maka kemudian ada hati, ada akal, ada jasad. Hati memberikan keputusan, akal memberikan informasi, jasad sebagai aktivitas. Nah, ini amanah yang harus dikerjakan sebagai apa? Sebagai kita tadi itu yang diucapkan oleh sebagai Abdullah beribadah dan sebagai khalifatullah. Begitu. Maka kalau kita amanah sebagai Abdullah, kalau kita amanah menjadi khalifatullah, maka balasannya adalah balasan yang baik tentunya. Nah, seterusnya karena dalam diri manusia itu ada ruh, ada akal, ada jasad, maka butuh keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan ini. Jadi ruh atau hati, akal, jasad ini ada makanan gizinya dalam Islam itu. Ada makanannya, ada gizinya. Ya, jadi masing-masing potensi itu, ruh, hati, akal, jasad atau fisik itu harus seimbang kebutuhannya.
roh hati itu makanannya atau gizinya apa? Ibadah dan berzikir. Akal, ilmu, belajar. Jasad, makan dan minum. Tidak boleh kemudian jasad saja yang kita perhatikan. Sehingga kita makan, minum, olahraga saja begitu ya. Tidak pernah ibadah, tidak pernah belajar. Maka tidak seimbang dalam memenuhi kebutuhan ini. Sehingga kalau tidak seimbang maka bahaya kehidupan manusia itu. Maka harus seimbang. Kalau berzikir saja misalkan tidak pernah turun dari masjid, tidak makan, tidak belajar, dia juga repot. Berzikir saja lupa makan, bahaya tubuh kita akan sakit. Kan begitu. Makan saja, minum saja terus, lupa yang lain, tidak belajar, tidak berzikir juga bahaya. Bisa kegemukan nanti kan begitu. Bisa stres kan begitu. Maka harus seimbang. Kalau seimbang antara ibadah, ilmu, makan, seimbang antara kebutuhan roh, hati, akal, dan jasad dan fisik, maka nikmat hidup ini nikmatnya adalah dohir dan batin. Nah, saya kira itu untuk selanjutnya bisa dipelajari itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.